Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di M2 Studio Mustika. Tempat kita ngobrol bareng ngomongin hal-hal seru yang ada di Mandua, Kota Madiun. Saya, Alfrida Riani, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Teman-teman, hari ini kita punya narasumber yang spesial nih, yaitu Bapak Kepala Madrasah kita, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fuad Hariri, MPDI. Nah, di sini kita akan membicarakan apa sih yang ada di Mandua Kota Madiun itu? Penasaran kan? Jadi, yuk langsung aja kita simak obrolan serunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Gimana? sehat ya. Sampean? Sehat? Frida sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Frida senang sekali bisa bertemu Bapak di M2 Studio Mustika hari ini. Berbicara soal madrasah nih Pak, kita tahu bahwa madrasah dengan sekolah yang lain itu mempunyai perbedaan. Tuh. Nah, jadi menurut Bapak apa sih yang menjadi ciri khas kita dan keunggulan madrasah kita jika dibandingkan dengan sekolah atau madrasah lain yang ada di Madiun ini Pak? Iya. Terima kasih. Jadi Mandua Kota Madiun itu merupakan madrasah yang betul-betul unik. Uniknya di mana? Jadi Mandua Kota Madiun itu mampu memberikan layanan pembelajaran yang terbaik, yang layanan pembelajaran itu bisa menghantarkan anak-anak sukses untuk bisa untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, alhamdulillah tahun kemarin kita yang diterima di perguruan tinggi itu tembus sekitar 200 lebih. Baik itu perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum, dan itu perguruan tinggi favorit. Jadi memang layanan pembelajaran di samping memang karena doa Bapak Ibu guru yang ada di madrasah ini, ya alhamdulillah mampu mengantarkan itu. Sehingga masyarakat itu banyak yang tahu. Ya, outputnya ternyata di Mandua Kota Madiun itu menjanjikan. Akhirnya madrasah atau Mandua Kota Madiun ini banyak diperebutkan. Banyak diperebutkan oleh calon pendaftar, oleh masyarakat. Sehingga setiap tahun hampir Mandua Kota Madiun ini menolak calon siswa baru yang tidak diterima di Mandua Kota Madiun. Mereka memandang bahwa Mandua Kota Madiun itu betul-betul mampu untuk mengantarkan lulusan-lulusan yang siap dan sukses untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri di samping di dunia kerja. Jadi itu termasuk uniknya. Kalau kemudian kompetensi-kompetensi yang lain itu mungkin ya hampir semua madrasah sama. Tapi yang itu nampaknya yang menjadi berbeda. Nah, yang kalau dilihat, kalau dibandingkan di madrasah-madrasah aliyah se-Wilker Madiun, nampaknya Mandua Kota Madiun ini menempati ranking yang cukup tinggi untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Mungkin itu. Oh iya. Ya. Pak, di dunia pendidikan kan pasti ada nilai-nilai yang menjadi dasar setiap langkah yang diambilkan, Pak. Jadi di Mandua Kota Madiun itu nilai apa sih Pak yang ingin ditanamkan kepada para siswanya sehingga bisa menjadi bekal hidup mereka di masa depan? Ya, betul. Pertama, jadi nilai akhlakul karimah. Jadi itulah yang pertama kali ditanamkan, yang itu merupakan bagian dari visinya Mandua Kota Madiun. Penanaman akhlakul karimah itu dari berbagai mata pelajaran yang disampaikan dan diajarkan di ruang pembelajaran itu harus berinternalisasi dengan nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga akan terbentuk pada diri anak itu karakter yang positif,
Akhlakul karimah itu akan menjadi secara spontanitas bisa mempribadi pada diri kepada diri siswa-siswi MAN 2 Kota Madiun. Mengapa akhlakul karimah ini perlu ditonjolkan? Karena apa? Karena nanti ketika anak-anak itu berada di tengah-tengah masyarakat, ketika berkomunikasi di tengah-tengah masyarakat, kemudian ketika anak-anak lulusan MAN 2 Kota Madiun itu masuk di dunia kerja, masuk di perguruan tinggi, maka karakter akhlakul karimah ini betul-betul sangat menentukan. Bahkan ketika nanti dia harus menempati posisi strategis di tengah-tengah kehidupan, menjadi pejabat, menjadi gubernur misalnya, atau menjadi presiden, akhlakul karimah itu satu-satunya yang memang harus dimiliki setiap orang. Sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau orang itu akhlaknya bagus, akhlaknya terhadap bapak ibu guru juga bagus, terhadap orang tua juga bagus, akhlaknya untuk bisa menghormati ilmu juga bagus, dia akan sukses. Insya Allah akan sukses. Yang kedua, jadi nilai-nilai kedisiplinan itu yang kita terapkan di MAN 2 Kota Madiun, karena disiplin itu merupakan modal, juga modal untuk sukses. Sehingga saya melihat, jadi setiap anak kalau kemudian sore hari ada ekstrakurikuler paskibraka, itu bagus sekali. Karena di situ akan tertanam sikap dan nilai kedisiplinan. Harapannya kedisiplinan yang dimunculkan lewat kegiatan-kegiatan itu bisa ditransfer ke dalam proses pembelajaran. Saya kalau melihat di sini ketika upacara bendera setiap hari Senin atau setiap hari ada PHBI ya, Hari Besar Nasional atau Hari Besar Islam, itu kelihatan, nampak kelihatan di situ muncul. Kelihatan kedisiplinannya anak-anak itu sudah mulai kelihatan. Nah, ini harapannya nanti akan juga dibawa dalam ruang pembelajaran, disiplin dalam belajar juga akan dibawa ke dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, alhamdulillah ya sudah mulai terlihat dan nampak bagus anak-anak sholat berjamaah, zuhur juga disiplin. Nah, harapannya nanti terus kita pertahankan. Jadi nilai-nilai kedisiplinan yang ada di MAN 2 Kota Madiun ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini Pak yang menarik. Setiap sekolah kan pasti mempunyai kelebihannya masing-masing nih Pak. Kalau di MAN 2 Kota Madiun itu program apa sih Pak yang menjadi ciri khas dan kebanggaan sekolah kita? Iya, betul. Jadi MAN 2 Kota Madiun itu betul-betul sebagai madrasah yang berbeda dengan madrasah yang lain. Karena MAN 2 Kota Madiun itu secara resmi diberikan SK oleh Kementerian program-program keunggulan yang ada di madrasah ini. Misalnya sebagai madrasah penyelenggara layanan siswa belajar cepat istimewa, atau orang dulu bisa disebut sebagai SKS. Tidak semuanya madrasah itu mendapatkan atau bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut, dan ini menjadi item yang menarik, ya, menarik bagi masyarakat, untuk khususnya anak-anak yang punya kecerdasan yang istimewa, ya, pembelajaran yang cepat, mereka bisa mengikuti kegiatan ini. Kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat, kepada peserta didik yang mempunyai kecerdasan yang istimewa. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan SK sebagai madrasah program keterampilan. Nah, ini juga tidak semuanya madrasah punya ini. Alhamdulillah, MAN 2 ini juga punya keunggulan di situ. Anak-anak di samping program yang ada di madrasah, baik itu akademiknya maupun non-akademiknya, anak-anak
siswa yang ada di sini juga dibekali soft skill-nya dalam bidang keterampilan, ada multimedia, dan itu dibutuhkan. Ada tata busana, ada kemudian elektronya juga ada. Ini sebagai bekal anak-anak nanti ketika di perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi itu butuh itu. Ya, butuh IT. Ya, mahasiswa itu kalau lekat dan dekat dengan IT, insya Allah dia eh, akan mudah untuk bisa mengakses ilmu, akan mudah untuk bisa mendapatkan ilmu, mempublikasikan ilmunya. Itu sangat dibutuhkan sekali, termasuk juga dalam bidang-bidang yang lain itu sangat dibutuhkan. Jadi keterampilan ini untuk membekali nanti ketika harus terjun di masyarakat, terjun di perguruan tinggi dan seterusnya. Juga madrasah kita ini punya program keunggulan yang langsung SK-nya dari kementerian sebagai madrasah riset. Ya, guys, sebagai madrasah riset itu jadi programnya anak-anak dibawa dan diajak untuk melaksanakan penelitian. Penelitian meskipun itu skalanya masih kecil, tapi sudah terbiasa diajak untuk meneliti. Misalnya proses pembuatan tempe, itu juga proses pembuatan tahu. Kemudian hasil penelitian itu dibukukan, sebaiknya juga dipresentasikan. Kemudian dipublikasikan sehingga anak-anak diajak untuk berpikir kritis melalui kegiatan penelitian. Ya, alhamdulillah di ajang-ajang nasional anak-anak kita ini sudah uh, sering mengikuti kegiatan di event-event lomba dalam hal penelitian meskipun belum tembus ke juara 1. Ya, alhamdulillah sudah diperhitungkan dari kegiatan risetnya di Mandua Kota Madiun, dan ini di perguruan tinggi. Oh, itu sangat dibutuhkan kegiatan penelitian itu. Jadi mahasiswa, apalagi nanti kalau menjadi seorang dosen, makanan sehari-harinya adalah penelitian. Dan Mandua Kota Madiun sudah menyiapkan sejak sedini mungkin, okay, seperti itu. Ada juga di sini itu punya madrasah program penyelenggara keagamaan atau PK. Ya, ini memang dipersiapkan anak-anak lulusan Mandua Kota Madiun itu harapannya ada anak-anak yang dipersiapkan tafakuh fiddin. Dia punya pemahaman agama yang kuat. Di samping target-target kurikulum itu sudah tercapai, dia juga punya pemahaman agama yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi mempunyai kedalaman ilmunya. Karena apa? Ya, mata pelajaran agama yang ada 5 mata pelajaran agama itu ya disampaikan pakai bahasa Arab. Ya, bukunya juga berbahasa Arab. Otomatis dia kan juga harus punya kemampuan bahasa Arab juga. Nah, maka disinilah memang di samping itu di program keagamaan ini memang ada juga SKL-nya. Jadi minimal anak-anak itu lulusan yang program keagamaan ini nanti dari MAN 2 ini harus 6 juz minimal. Syukur bisa 10 juz, bisa 20 juz, bahkan kalau bisa ya juga ada yang 30 juz. Insya Allah nanti di bulan Desember ini kita juga akan menyelenggarakan kegiatan wisuda. Wisuda untuk anak-anak yang sudah memenuhi target minimal 6 juz. Bahkan nanti juga akan insya Allah dibuka untuk program di luar keagamaan. Ini. Yang kedua, nanti kita punya target, jadi punya produk dari program keagamaan ini. Jadi anak-anak nanti akan kita sertifikasi untuk menjadi pengajar Al-Quran metode Ummi. Jadi anak-anak PK ini alhamdulillah ini sudah kita list sekitar ada 30 anak yang siap untuk disertifikasi mengajar Al-Quran metode Ummi. Nah, ini berbeda betul dengan madrasah-madrasah yang lain. Sehingga harapannya ada produk.
Ya, ada produk, ada kompetensi dari lulusan program keagamaan. Inilah program-program keunggulan yang harus selalu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan kualitasnya yang ada di MAN 2 Kota Madiun. Seperti itu. Di samping itu, ini maaf, ini ada juga di program keagamaan ini memang karena anak-anak itu harus asrama. Jadi kalau malam hari itu juga ada kegiatan madrasah diniyahnya. Jadi pendalaman Al-Quran pakai pendalaman agama pakai literatur kitab kuning. Di samping kegiatan-kegiatan muhadharah yang lain, sehingga harapannya betul-betul anak-anak program keagamaan ini nanti punya kompetensi yang lebih dalam bidang agama dibandingkan siswa yang lain. Seperti itu. Oke. Oke. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Program keunggulan madrasah kita. Yang pertama tadi ada apa tadi, Pak? Madrasah Ada madrasah SKS. SKS ya, Pak. Iya, Yang sekarang disebut dengan KBC ya, Pak. KBC, Oke, kelompok KBC ya, Pak. belajar nggih, Kelompok belajar cepat cepat. Yang kedua ada madrasah keterampilan, keterampilan. betul, iya. Dan yang ketiga tadi ada riset ya, Pak. Iya, Ada madrasah riset riset. dan yang keempat terakhir itu ada PK. Nah, banyak sekali kan teman-teman program keunggulan madrasah kita. Iya, Oke, Pak. Lanjut ke ini, Pak. Dengan banyaknya iya. program itu, Mm-mm, Pak, yang disediakan madrasah, fasilitas betul. apa sih, Pak, yang disediakan madrasah untuk mencapai Iya, kegiatan pembelajaran siswanya? betul. Jadi begini, madrasah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik, baik itu layanan pembelajaran maupun layanan fasilitas dan sarana pembelajaran. Alhamdulillah, di MAN 2 Kota Madiun ini ruang pembelajarannya itu sudah dilengkapi dengan LCD, Oke, LCD. hotspot areanya, internetnya juga sudah dilengkapi. Kemudian bahkan alhamdulillah ini masing-masing ruang pembelajaran ini sudah ber-AC semuanya. Ini dalam rangka memberikan kenyamanan kepada siswa-siswi yang ada di sini untuk bisa belajar secara maksimal. Nggih. Jadi bisa langsung mengakses internet di masing-masing ruang pembelajarannya masing-masing, termasuk ruang laboratorium. Alhamdulillah ini mulai dari lab kimia, kemudian lab fisika, itu juga sudah disediakan, juga ada juga lab biologi juga ada. Jadi sarana pembelajaran insya Allah mencukupi di MAN 2 Kota Madiun. Kalau untuk program PK, ya, ini ada ma'hadnya. Jadi ada asrama, ya, disediakan asrama untuk anak-anak yang mengambil program keagamaan. Di samping juga ini fasilitas-fasilitas sarana olahraga. Ya, alhamdulillah ada gornya. Enggak semuanya sekolah itu punya gor. Dengan gor itu kita bisa memaksimalkan kegiatan olahraga, mulai voli, futsal dan sebagainya. Cukup alhamdulillah eh, memberikan sarana yang cukup bagus. Aulanya juga bagus di sini alhamdulillah. Kegiatan kesiswaan itu terpusat semuanya kegiatannya di aula. Di samping itu lingkungan halamannya juga luas. Jadi anak-anak untuk bisa bergerak di sini cukup maksimal. Termasuk juga perpustakaannya. Nggih, perpustakaannya cukup besar, cukup luas. Anak-anak insya Allah bisa memanfaatkan fasilitas dan sarana itu dalam rangka meningkatkan kualitas belajarnya di MAN 2 Kota Madiun, seperti itu. Oke, Pak. Dan Ting- ini yang tidak kalah pentingnya ini iya. yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah ini sudah diresmikan ruang podcast ini yang langsung diresmikan oleh kemarin Bapak Kepala Kantor ya, Wilayah Provinsi Jawa Iya. Timur. Ya, ada juga ruang video pembelajaran. Jadi ruang kreatif. Nanti kami sudah mentargetkan untuk Bapak Ibu guru mulai semester genap nanti harus berinovasi, harus berkreativitas,
membuat konten-konten pembelajaran sehingga anak-anak nanti bisa langsung mengakses di YouTube ya. Jadi semua mata pelajaran yang diajarkan di MAN 2 ini harapannya ada video pembelajarannya. Kalau anak-anak tidak paham dijelaskan di ruang pembelajaran, nanti bisa buka lagi di YouTube di rumahnya masing-masing. Di samping itu, publik juga bisa memanfaatkan. Siswa-siswa yang ada di madrasah yang lain bisa memanfaatkan itu. Insya Allah MAN 2 Kota Madiun bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal. Termasuk podcastnya ini. Ya, podcastnya ini sebagai ajang untuk bisa mempublikasikan karya yang ada di MAN 2 Kota Madiun. Kita bisa memakai narasumber dari luar, dari berbagai lapisan masyarakat, dari ahli-ahli pendidikan, mungkin nanti juga dari kesehatan. Perlu juga kita hadirkan di sini para dokter untuk memberikan wawasan tentang kesehatan. Perlu juga nanti kita hadirkan juga dari kepolisian, dari tokoh-tokoh agama, dari MUI untuk kita hadirkan, kita bincang-bincang di podcast Nyaman 2 Kota Madiun. Seperti itu. Oke, untuk studio mustika ya Pak. Iya, Iya, betul. benar-benar MTB. benar. Nah Pak, ini yang terakhir nih Pak. Banyak nih masyarakat yang menyekolahkan anaknya di MAN 2 Kota Madiun ini. Nah, upaya apa sih Pak yang dilakukan madrasah supaya eh, masyarakat itu percaya untuk menyekolahkan anaknya di sini Pak? Betul. Jadi begini, madrasah ini sudah diberikan amanah oleh masyarakat. Jadi diberikan amanah yang untuk bisa mendampingi, membimbing putra-putrinya belajar secara maksimal yang ada di MAN 2 Kota Madiun. Maka di sini madrasah harus betul-betul bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Maka kegiatan pembelajaran itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kemudian pendampingan kepada putra-putri Bapak Ibu yang ada di madrasah ini, baik itu oleh Bapak Ibu wali kelas, kemudian guru-guru mata pelajaran, itu harus betul-betul berjalan secara intensif, sehingga yang dihadapi oleh anak-anak ketika belajar di MAN 2 itu akan segera bisa didukung, kalau ada masalah bisa segera terpecahkan. Kemudian fasilitas juga demikian. Kita terus berbenah. Kita terus berbenah dalam rangka memberikan layanan kepada anak-anak kita, madrasah yang sudah dipercaya ini, layanan yang terbaik, baik itu fasilitas yang menyangkut masalah kegiatan keagamaan maupun peningkatan kualitas akademik. Sehingga harapannya nanti mutu dan kualitas lulusan MAN 2 Kota Madiun itu betul-betul semakin hari semakin meningkat dan bisa memuaskan pelanggan pendidikan. Apa pelanggan pendidikan itu? Pelanggan pendidikan itu bisa masyarakat, bisa dunia kerja, bisa perguruan tinggi. Mereka puas terhadap lulusan MAN 2 Kota Madiun. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Fuad untuk waktu dan ceritanya sharing-sharing di M2 Studio Mustika ini Iya. yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman di rumah. Iya. Nah, buat teman-teman yang udah mendengarkan M2 Studio Mustika, terima kasih sudah ikut kami bersama hari ini. Jangan lupa bahwa setiap episode akan menghadirkan topik seru dan narasumber menarik lainnya. Jadi pastikan kalian semua tetap mendengarkan M2 Studio Mustika dengan cara like, komen, subscribe channel YouTube MAN 2 Kota Madiun karena di sini kita akan memperkaya pengetahuan kita di dunia pendidikan. Saya Alfrida Aryani dan kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa di episode menarik selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.